Pemirsa, kita awali informasi pada hari ini. Hujan yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta mengakibatkan wilayah Kemang Utara kembali terendam banjir. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banjir merendam ruas Kemang Utara Mampang, Jakarta Selatan usai hujan deras melanda sore tadi. Ketinggian air di kawasan ini mencapai lebih dari setengah meter. Banjir sering melanda wilayah ini terutama setiap musim penghujan tiba. Kali banjir kayak gini kapan, Bang? Terakhir banjir kayak gini tahun baru. Itu lebih gede. Hampir 2 meter tahun baru. Kalau ini kira-kira tingginya berapa, Bang ya? Ya 1 meter dah. Selain mengganggu arus lalu lintas, banjir juga berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, sebuah rumah di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar sore tadi. Api diduga berasal dari percikan api di tiang listrik saat hujan. Saat kebakaran, rumah 2 lantai yang dijadikan 3 petak hunian ini dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Api sempat membesar karena banyak material kayu pada rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Sunter, Bentengan, Sunterjaya, Jakarta Utara. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari percikan tiang listrik. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak menimbulkan insiden. Warga juga belum sempat melaporkannya ke PLN. Dalam 1 jam, api berhasil dipadamkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Informasi selanjutnya, pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik plastik dan 3 unit kendaraan di Kosambi, Tangerang, Banten. Tidak adanya sumber air terdekat menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran menghanguskan pabrik plastik di Kosambi, Tangerang, Banten Minggu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Akibatnya, bangunan pabrik, musola, dan 3 unit kendaraan ludes terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak adanya sumber air terdekat sempat menyulitkan proses pemadaman. Setelah 7 jam, api pun berhasil dipadamkan. Hingga siang tadi, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Sementara itu, para pekerja pabrik berupaya mengumpulkan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Kami melaksanakan pemadaman selama 7 jam. Kami menerima laporan pada jam 10 malam. Terbakar ini adalah bahan-bahan plastik, biji plastik, dari proses awal sampai proses pangkap. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Demo tolak aktivitas tambang di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan berakhir ricuh. Bentrokan terjadi saat 2 truk bermuatan ore nikel memaksa masuk ke jalan yang sudah diblokade warga. Ratusan warga di 2 desa di Kecamatan Laonti, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar demo menolak aktivitas tambang. Bentrokan terjadi saat 2 truk bermuatan ore nikel memaksa masuk ke jalan yang sudah diblokade warga. Aparat kepolisian yang berjaga mengamankan aksi pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau aksi warga. Namun tembakan peringatan justru membuat warga semakin marah. Warga menuntut pihak perusahaan segera membayarkan dampak aktivitas tambang yang merusak mata pencarian mereka sebagai nelayan karena air laut sudah tercemari limbah tambang. Aksi ini akan berakhir sampai tuntutan kami dipenuhi oleh PT GMS. Apa tuntutannya, Bu? Tuntutan kami menuntut biaya dampak terhadap PT GMS. Kenapa sampai bermalam di lokasi PT GMS, Bu? Karena tidak ada respon dari pihak PT GMS untuk merealisasikan tuntutan kami.
1 mahasiswa dan 2 warga diamankan polisi karena dianggap sebagai penggerak massa dan provokator. Dari Konawe Selatan, Muhtarudin, iNews melaporkan. Informasi dari Jawa Barat, pemirsa, demo ratusan warga perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menolak tempat peribadatan nyaris ricuh. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dengan jemaat HKBP yang akan beribadah di ruko tersebut. Ratusan warga perumahan Kota Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, siang tadi menggeruduk ruko yang menjadi tempat peribadatan jemaah gereja HKBP. Warga marah dan membubarkan kegiatan ibadah karena merasa belum memiliki izin dari pemerintah daerah. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dan jemaat karena tidak ditemukan kata sepakat setelah dimediasi. Beruntung petugas kepolisian bersama anggota TNI yang berada di lokasi kejadian melerai kedua pihak hingga bentrokan dapat dihindarkan. Kalau memang dari pemerintah daerah mengizinkan, berikan izinnya dengan catatan alasannya apa. Kalau memang tidak mengizinkan, berikan juga alasannya apa. Pemerintah diminta turun tangan menyelesaikan persoalan izin ibadah agar konflik warga dan jemaat HKBP tidak berlarut-larut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 korban hilang penumpang minibus tenggelam di Konawe ditemukan oleh tim SAR gabungan. Ketiga korban terjebak di kursi bagian belakang dan meninggal dunia. Inilah video amatir yang diambil warga saat 3 orang korban tenggelam ditemukan oleh tim SAR gabungan. Setelah pencarian selama 5 jam, 3 orang penumpang minibus yang tenggelam di Sungai Konaweha, Desa Lalunggaluku, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, ditemukan meninggal dunia. Diduga 3 korban yang merupakan anak berusia 8 tahun bernama Hovifah Eka Syahrani, Sri Hasnati berusia 41 tahun, dan mertua sang supir Sumarsih berusia 60 tahun terjebak di kursi bagian belakang sehingga saat minibus tenggelam mereka tak bisa keluar dari dalam mobil. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan posisi mobil yang tenggelam sekitar 30 meter dari lokasi penyeberangan. Dan pada pukul 15.40 ketiga korban yang masih terjebak di dalam mobil berhasil dievakuasi dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga korban. Sebelumnya mobil yang berisi 8 orang yang merupakan satu keluarga ini akan bertolak ke Kabupaten Konawe Utara untuk menghadiri hajatan keluarga. Namun pada saat akan menyeberang menggunakan jasa pincara dari arah Kendari menuju Konawe, tiba-tiba minibus terjun ke sungai. 5 dari 8 penumpang berhasil dievakuasi warga menggunakan rakit bermesin. Sementara 3 penumpang lainnya sempat hilang selama 5 jam sebelum akhirnya berhasil ditemukan. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang remaja perempuan tewas ditusuk 2 pria tak dikenal di kawasan seberang Uluwatu, Palembang, Sumatera Selatan. Korban ditusuk saat dibonceng teman prianya menggunakan sepeda motor. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat jenazah JL terbaring di Rumah Sakit Bari Palembang dengan kondisi mengenaskan. JL remaja 14 tahun tewas ditusuk 2 pria tak dikenal di Jalan Fakis Usman, Seberang Ulu 1, Palembang. Saat itu korban tengah melintas dengan sepeda motor bersama temannya. Korban yang saat itu duduk di bagian belakang ditusuk pelaku pada bagian leher. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif dan mengejar kedua pelaku. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, sehingga kita dibawa ke Sakit Bari sekarang. Untuk motifnya sendiri itu kemudian? Untuk motif saat ini masih dalam tahap penyelidikan karena ini masih dilakukan penyelidikan oleh tim kita. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.